Oh ya, terima kasih Pak udah hadir Kak. Ya, ini masih nggak tahu ya. Yang ini Kak Yunus dan ini adalah Kang Sodi. Dan Master, beliau lebih tepatnya master. master ya, master ya. Beliau ini posisi sebagai DHI sebagai apa? Anggota biasa. Kalau beliau sebagai MPKPL sekarang. Jadi sangat relevan ya ketika nanti kita bahas masalah seputar happy ya. Oh ya, namun sebelumnya ya, di sini tuh saya mau kasih apa? Awal dulu mau kasih kepada pemirsa terkait dengan tujuan dari podcast ini. Dari podcast ini itu ya tentu ini merupakan salah satu program haji Komisariat Akhirat. Di dalam podcast ini itu tujuannya itu pertama itu yaitu untuk edukasi masyarakat, khususnya para anak muda. Karena sudah kita tahu banyak di kalangan anak muda ini mereka itu banyak yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau karena malas atau karena kendala finansial atau bahkan ada yang sombong ya. Itu kemarin saya scroll TikTok, ada yang anak-anak bilang, anak muda bilang, kuliah itu gak penting katanya. Ngapain kuliah? Ketika lulus nanti nyari kerja. Lebih baik kerja aja katanya. Jadi mungkin saya akan sebelum kita bahas masalah seputar IT, mungkin saya tanyakan dulu, kuliah penting gak? Sebenarnya kan fungsi dari kuliah itu kan adalah sebuah perguruan tinggi. Oh, ya. Jadi yang nanti terdaftar di perguruan tinggi itu kan biasa disebut dengan mahasiswa. Dan salah satu perguruan tinggi atau tujuan dari pendidikan itu tidak menjanjikan tentang kekayaan. Artinya apa? Artinya ketika setelah lulus nanti gelar akademik atau pengalaman yang mereka dapat selama di kampus itu tidak menjanjikan mereka untuk sukses atau biasa dibilang kalau masyarakat itu kan tolak ukurnya sukses itu adalah tentang finansial, artinya ekonomi. Dan perguruan tinggi tidak menjanjikan akan hal itu. Tapi pendidikan itu tidak pendidikan itu satu yang dijanjikan oleh pendidikan, yaitu bagaimana merubah mindset atau growth mindset. Jadi salah satunya itu, makanya statement yang barusan yang dikatakan bahwasanya kuliah itu nggak penting, karena yang penting ketika lulus mereka nanti akan mencari kerja kan seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah kalau di dalam teori filsafat itu kan disebutnya logical fallacy, kesesatan di dalam berpikir kan seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu harus kita ajak ngobrol di sini bagaimana pentingnya sebuah pendidikan kan seperti itu. Jadi pendidikan itu kita jangan ukur dengan yang namanya materi, akan tetapi bagaimana pola pikir itu kita berubah seperti itu. Maksud pola pikir itu gimana? Artinya ketika ada mahasiswa mau kuliah, apa yang diperoleh dari kuliah ini? Ya pertama kepekaan terhadap masalah sosial seperti itu kan sekarang tidak lagi kan ada orang-orang yang bodoh kan seperti itu. Artinya kalau sekarang orang-orang bodoh itu masih ada, berarti itu adalah sisa-sisa dari zaman-zaman penjajahan seperti dulu seperti itu. Artinya apa? Pendidikan itu kan menjanjikan tentang growth mindset atau perubahan pola pikir. Pola pikir seperti apa? Kritis atau memikirkan kemaslahatan ammah, kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat kan seperti itu. Ya seperti hukum dan lain semacamnya. Kalau menurut Kang Sudi itu gimana? Kuliah itu penting nggak? Sebenarnya kalau ditanyakan penting tidaknya, karena memang kuliah itu adalah proses bagaimana teman-teman ataupun pemuda itu untuk mengakses bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ditanya penting tidaknya, tidak begitu penting sebenarnya kuliah itu. Yang penting kalau kata Tan Malaka itu kampus itu hanya sebagai pendidikan itu cara bagaimana untuk mempercerdaskan pikiran ataupun memperluas gagasan dan memperhalus perasaan seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman ataupun pemuda itu bisa mendapatkan hal itu? Tentunya di pendidikan. Kalau semisal teman-teman yang memang menganggap pendidikan itu tak penting, karena memang ada statement barusan tujuannya cari kerja kan seperti itu. Mungkin secara tidak langsung mereka itu menganggap bahwasanya pendidikan itu tidak penting kan seperti itu.
ujung-ujungnya cari uang kan seperti itu. Bahkan bukan jadi bos, jadi karyawan di situ kan seperti itu. Bahkan yang jadi bos itu kelas-kelas SMK seperti itu kan. Nah, pentingnya di mana? Ketika teman-teman itu masuk perguruan tinggi ataupun masuk ke kampus, menggunakan betul waktu yang dia berikan ataupun waktu yang dia miliki sebagai mahasiswa. Cuman rata-rata sekarang itu kuliah pulang kan seperti itu. Banyak yang tidak sadar pemuda itu kalau di rumah sebagai anak, di kampus sebagai mahasiswa dan lain sebagainya kan seperti itu. Anggaplah pemuda itu secara tidak sadar memiliki beberapa peran. Kalau di kampus sebagai mahasiswa, sekaligus bagaimana mengontrol masyarakat, penyambung lidah masyarakat. Misal ada kemarin itu kebijakan yang memang tidak sesuai dengan masyarakat seperti itu. Mahasiswa bisa mengontrol hal itu. Mungkin itu saja. Berarti ketika saya simpulkan, artinya kuliah itu penting bagi orang yang pertama itu pengen mendapatkan ilmu pengetahuan, dan tidak penting jika misalkan orang itu ke kampus itu tujuannya untuk nyari kerja gitu. Iya. Tapi kan ketika misalkan kuliah, tujuan kuliah itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kan sekarang ada YouTube Kak. Apakah relevan sekarang misalkan nyari ilmu itu, belajar di YouTube gak kuliah, apakah masih relevan sekarang? Sebenarnya gini, kan katanya Ki Hajar Dewantara itu jadikan siapapun itu adalah guru dan dimanapun adalah sekolah. Artinya kita di sini diposisikan harus tetap belajar dimanapun dan kepada siapapun kan seperti itu. Sebenarnya belajar di YouTube memang ya ada tergantung orangnya sih, ada yang relevan, ada yang tidak. Karena gini, kalau kita di dalam berbicara tentang konsep kaidah nanti kan, ilmu itu bisa dinamakan bernasab itu ketika berhadapan langsung. Artinya misalnya sampean nanti menggunakan tutorial atau yang lain semacamnya itu di YouTube. Kemudian saya sering menonton YouTube-nya sampean. Kemudian saya di sini secara kaidah itu tidak bisa dinyatakan langsung saya berguru kepada sampean. Karena seseorang itu di dalam konsep syariah itu bisa dikatakan orang itu saya murid sampean dan sampean adalah murid saya, guru saya. Itu ketika saya sama sampean itu berpapasan. Artinya apa? Pengaliran barokah itu ada. Ketika berbicara barokah di sini kita tidak bisa membahas panjang lebar. Nah, seperti itu. Oh ya. Cuman dari satu sisi itu kan ada dulu itu ada cerita Syedina Ali yang mengatakan kalau guru Syedina Ali, guru itu gak harus langsung menetap. Intinya ketika orang itu memberikan ilmu kepada saya satu guru, itu bisa dikatakan guru, kata Syedina Ali. Menanggapi hal itu gimana menurut Kakak? Hal itu ya, karena memang dari masa Sayyidina Ali sampai sekarang itu sangat jauh perbedaannya. Tentunya saya akan membahas tentang hari ini ya, yang terjadi di kalangan muda hari ini. Banyak teman-teman itu rebahan santai sambil scroll TikTok kan seperti itu. Itu kalau kata Rocky Gerung itu tidak apa-apa seperti itu. Akan tetapi yang jadi permasalahan aksinya. Ketika teman-teman scroll TikTok ataupun YouTube, buka YouTube, belajar di YouTube. Nah, hal yang dia dapatkan di media itu, bagaimana dia bisa menerapkan? Semisal belajar tentang fikih semisal di YouTube, karena memang mau belajar ke pondok-pondok sudah terlambat semisal, karena terlanjur awalnya tidak mau mondok terus langsung kuliah kan seperti itu. Itu kan suatu hal yang memang pelajar-pelajar agama kan seperti itu. Tentunya bagaimana teman-teman itu bisa mempelajari hal itu di YouTube dan bisa mengaplikasikannya. Tentunya itu bukan suatu hal yang memang kesalahan sebenarnya, akan tapi dari itu tentunya bagi mahasiswa pada umumnya itu tidak langsung benar tidak apa yang disamakan YouTube ini misalnya. Apakah harus kita kaji dulu? Apakah ada kitab-kitab fikih yang lain semisal? Itu mungkin itu tergantung bagaimana aksi nyatanya ataupun pengaplikasiannya di lingkungan. Oh ya. Ketika kita bicara kuliah, maka kita itu
pasti yang timbul di dalam pemikiran itu kuliah itu biasanya yang namanya organisasi, baik organisasi intra atau ekstra. Ini sudah menjadi ciri khasnya. Yang namanya kuliah, kalau agar keren, agar lebih hasilnya lebih bagus gitu, itu biasanya ikut organisasi. Dan saya tuh mau menanyakan, perlu nggak organisasi itu? Karena melihat banyak mahasiswa itu mereka ada sebagian yang tidak ikut organisasi karena mereka bilangnya ini, kenapa kamu ikut organisasi? Kenapa? Tujuan apa? Emang organisasi itu punya apa? Kata mahasiswa ini. Karena menurut mereka organisasi itu seakan-akan tidak penting gitu. Kalau menurut kakak, organisasi itu penting apa enggak bagi mahasiswa? Yang pertama, baik ekstra ataupun intra Iya. ya. Ya sebenarnya organisasi itu sangat penting karena kenapa? Karena ada istilah kan gini, kalau dosen-dosen ataupun mahasiswa-mahasiswa yang aktivis itu mengatakan bahwasanya 75% atau 70% kita dapatkan di bangku kuliah dan 25%-nya kita dapatkan di 25%-nya kita dapatkan di bangku kuliah, 70%-nya atau 75%-nya kita bisa dapatkan di luar kuliah. Artinya gini, sebenarnya hal ini pertama dapat saya salahkan, yang kedua dapat saya benarkan. Sebelum saya menjawab tentang pentingnya organisasi, kenapa? Karena keduanya di sini memberikan ilmu yang sama, pengalaman yang sama. Dalam dunia akademik kita akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda, dan juga di organisasi akan hal itu. Tapi cuma bedanya di organisasi itu lebih ke pengembangan soft skill. Di sini yang tidak bisa diberikan oleh akademik. Jadi artinya berbicara tentang penting atau tidaknya itu penting. Karena kenapa? Karena dengan kita bergabung dengan salah satu organisasi baik intra ataupun ekstra kampus, kita akan pertama kita akan bisa mengembangkan soft skill atau hard skill, baik skill yang sulit ataupun yang mudah. Artinya selagi orang itu mempunyai keinginan kan seperti itu. Terus yang kemudian bisa memperluas relasi. Relasi itu memang terkadang butuh, terkadang tidak. Butuhnya di sini terkadang kita jalur dari mana saja. Artinya ketika misal nih kita kan sudah lulusan dan seperti itu, artinya infoloker seperti itu. Jadi kan hal ini bisa kita dapatkan bukan hanya teman orang yang tidak ikut organisasi, mereka akan menonton hanya pada lingkungan angkatan kelasnya saja. Sedangkan orang-orang yang berkiprah dalam organisasi, kita bisa melihat dari senior dan junior-junior yang lain. Artinya dengan memperluas jaringan mungkin jadi salah satu tangga untuk kita menuju tahap yang jenjang yang lebih tinggi kan seperti itu. Jadi jawabannya kalau sekarang organisasi itu butuh atau tidak, jawabannya masih butuh seperti itu. Oke, berarti ketika organisasi itu butuh, apalagi organisasinya misalkan organisasi ekstra sekolah, yang mana organisasi ekstra sekolah ini itu terkadang itu kayak mengadakan acara pas dengan jadwal kampus gitu, ataupun mereka itu seakan-akan ketika anak-anak pulang kampus itu biasanya nggak pulang itu ke organisasi full biasanya. Artinya mereka itu adanya perlu membagi waktu. Nah pertanyaan saya, bagaimana cara membagi waktu untuk mahasiswa yang mana mahasiswa ini di samping dia kuliah, yaitu pengen mengembangkan hard skill-nya tadi, di samping soft skill-nya, hard skill-nya itu perlu mau dikembangin. Menurut Kak Wasodi, ini gimana cara bagi waktunya? Apakah kita harus menjadwalkan gitu? Menurut gimana? Untuk memanajemen waktu ya, sebenarnya harus dan wajib memang untuk bagaimana mahasiswa itu bisa dan mampu memanajemen waktu. Karena memang yang saya sebutkan di awal barusan, mahasiswa itu sebagai pemuda ataupun sebagai mahasiswa itu punya banyak peran. Dan perlu diingat kembali bahwasanya sebelum masuk organisasi di kampus itu intra ataupun ekstra, perlu disadari bahwasanya kita masuk kampus terlebih dahulu seperti itu, sebelum mengikuti hal itu. Dan oleh sebab itu, bagaimana kita memanajemen waktu? Kalau semisal benturan nih antara organisasi ekstra dan kampus, di situ harus ada yang dikorbankan, entah itu kampus ataupun organisasinya seperti itu.
Yang Jadi dikorbankan gimana? keputusan-keputusan itu yang memang harus dikaji matang oleh mahasiswa seperti itu. Karena memang mahasiswa ini terkenal dengan analisanya kan seperti itu. Jadi misalkan, oh ya saya tahu. Ya, Misalkan bentrokan nih program kampus, ya misalkan ada Jam kuliah yang gitu kuliah ya. misalkan, ya, tapi dari sisi organisasi ekstranya itu mengadakan acara. Ini yang lebih dipilih yang mana? begini ya. Untuk apa ya? Untuk pilihan itu sebenarnya Tergantung ah, ya. tergantung teman-teman sebenarnya. Kalau semisal di kampus itu kan ada beberapa banyak apa itu Kuliah. mata kuliah itu kan. Yang tidak Dan- terlalu relevan ya Iya. terhadap jurusannya. Ya. Tidak terlalu relevan dengan jurusan, terus ketika masuk ataupun kita masuk kuliah yang dibahas temanya doang, terus kita kembali kepada awal ataupun kepada judul awalnya kan, itu kadang memang membosankan. Itu banyak teman-teman yang seangkatan saya itu masuk cuma absen gitu. Masuk baru absen itu langsung pulang gitu. Karena memang ada kepentingan di luar katanya. Mahasiswa titipan berarti. Ya mas, itu kan sudah memiliki keputusan kan, entah itu mau ngampus ataupun tidak kan seperti itu, aktif di organisasinya, kira-kira seperti itu. Jadi kita tuh mulai tadi sudah membahas masalah kuliah dan saya anggap itu sudah cukup. Cuman gini, masalah organisasi. Organisasi itu kan banyak di kampus ini, banyak. Makanya kita di sini itu mau bahas masalah HMI dulu, masalah HMI. Karena ini mungkin ini channel HMI kan. Jadi kita akan bahas masalah HMI ini. HMI itu apa? Organisasi HMI? Ya, organisasi HMI itu adalah yang pertama kan. HMI itu adalah himpunan mahasiswa Islam kan seperti itu. Secara kepanjangannya. Ya, secara kepanjangannya seperti itu. Yang mana HMI di sini kalau ingin bertanya nanti sebelum ditanya mungkin ada pertanyaan nanti terkait ke HMI ya. HMI itu kan dilahirkan akan keresahan keresahan pendirian nih Ayahanda Rabbani akan keadaan mahasiswa yang beragama Islam karena minimnya ajaran-ajaran agama Islam kan seperti itu pada saat itu karena pada saat itu kan kemungkinan besar karena pada saat itu adalah pertama minimnya tentang ilmu keagamaan yang mana tidak minim sebenarnya, yang minim cuma penjelasan-penjelasan yang berbentuk tulisan-tulisan Latin, artinya berbentuk terjemahan kan seperti itu. Artinya yang ada hanya hadis, Al-Quran atau kitab-kitab salaf kan seperti itu. Sedangkan pada saat itu pondok-pondok pesantren di sini masih sangat sulit untuk dijangkau ataupun santri-santri yang menjadi alumni kemudian kuliah di perguruan tinggi itu sangat sulit. Makanya Al-Rabbani di sini dengan keresahan keislaman dan kebangsaan maka didirikanlah yang namanya HMI kan seperti itu. Kita tarik dari tadi, organisasi kan banyak. Ya. Terus bedanya HMI dengan organisasi yang lain itu gimana? Tentunya setiap organisasi itu kan pastinya memiliki ciri khas masing-masing. Ya, pasti ya. Kalau ditanyakan bedanya tentunya dari bendera juga beda kan. Dari segi ideologinya gimana? Itu yang membedakan itu dari beberapa organisasi itu dari tujuannya. Dari tujuannya kalau HMI itu yang pertama itu tujuannya mengembangkan ajaran Islam dan mempertahankan kebangsaan Indonesia. Itu tujuan awal dari berdirinya HMI. Yang mana sudah disebutkan barusan, yang melatar belakangi berdirinya HMI ini keresahan-keresahan yang memang terjadi di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa yang memang beragama Islam, cuman ketika lihat orang sholat pakai celana, itu apa itu? Itu kan seakan-akan perbedaan-perbedaan seperti itu jadi permasalahan kan seperti itu. Dari saking dangkalnya Islam di kalangan mahasiswa khususnya. Dan di situ ada kecemasan bahwasanya mahasiswa yang memang agen perubahan kan itu, ya perubahan agen of change. Ya. Bagaimana perubahan itu tercipta di mahasiswa terlebih dahulu kan itu. Buatlah bagaimana organisasi Islam yaitu didirikan pada 14 Rabiul Awal 1633. Kemudian setiap organisasi itu pasti memiliki prinsip.
sehingga apapun itu, baik itu berupa perusahaan, itu pasti memiliki prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Mana dengan adanya prinsip ini, jalan dan tujuan organisasi ini tidak akan bisa melenceng. Nah, prinsip HMI itu gimana? Apa? Artinya prinsip yang dipegang untuk menuju masa depan atau untuk mencapai tujuannya itu prinsipnya apa? Prinsip dasarnya apa? Prinsip dasar berarti. Prinsip dasarnya. Prinsip dasar. Yang pertama, ini yang membedakan HMI dengan salah satu yang melatar belakangi, karena barusan pertanyaannya kan adalah apa sih perbedaan HMI dengan organisasi lainnya? Ini salah satu perbedaan mendasar yang perbedaan HMI, perbedaan mendasar antara HMI dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Yang pertama, HMI itu bernuansa keislaman dan kebangsaan dan keilmuan. Artinya apa? Di sini yang keislaman ya seperti yang latar belakang yang tadi, yang kemudian kebangsaan dan keilmuan keislaman dan kebangsaan. Di sini kan seperti yang melatar belakangi HMI, karena HMI itu didirikan atas keresahan pendiri pada saat itu, yang kemudian ini keilmuan, artinya mahasiswa terlebih kader HMI itu harus aktif di bidang intelektual, baik itu dari akademika ataupun eksternal kampus, eksternal. Yang kemudian ini satu yang membedakan lagi, yang kemudian sifatnya, sifat dari HMI itu sendiri. Apa sifat dari HMI? Itu adalah pasal berapa itu? Lupa. Pasal 6 ya? Pasal 6 apa pasal 4 gitu? Independen itu. Iya, independen. Jadi sifat dari HMI itu adalah independen. Dan independen di sini secara di dalam kajian filosofinya, di dalam tafsir independennya di sini ada dua. Yang pertama independen etis, yang kedua independen organisatoris. Yang mana HMI di sini sifatnya independen, artinya tidak terikat dengan baik salah satu partai ataupun organisasi masyarakat dan lain semacamnya. Ini yang membedakan dengan jika nanti ketika kita menemukan salah satu kekanda kita, baik dari cabang manapun se-Indonesia atau bahkan di luar Indonesia, menggunakan naik partai, menggunakan ikut pilkada atau pilpres atau mengendarai HMI, itu sudah melanggar etik dari organisasi HMI kan, seperti itu. Jadi HMI itu boleh nggak deklarasikan kayak pilkada, pilpres? Oh, tidak boleh, tidak bisa, tidak boleh, karena di dalam HMI kan sifatnya sudah independen kan, seperti itu. Menanggapi tadi, karena HMI ini tidak terikat dengan pihak manapun, baik itu partai atau ormas. Berarti isu-isu yang mengatakan HMI itu milik Muhammadiyah itu hoax, ya. Hoax. Iya. Artinya gini, menanggapi akan hal itu kan, berarti di sini dapat disimpulkan bahwasanya kalau ingin tahu sesuatu itu jangan dari telinga ke telinga, sebetulnya. Artinya berkiprahlah bersama kami agar jenengan itu sampai tahu semuanya bahwasanya HMI meskipun kita dikatakan Muhammadiyah, ketika ada tahlilan kami paling depan untuk menjadi pak kiainya ataupun pak ustadznya kan, seperti itu ya. Apabila tidak jika ada ketika sholat berjamaah, kita paling depan, paling lantang mengatakan kunut kan, seperti itu. Iya. Kemudian HMI itu berdiri tahun berapa? 1947. 1947. Berarti Bertepatan 5 Februari. Berarti setelah kemerdekaan ya? 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Ikut andil nggak HMI dengan kemerdekaan Indonesia ini? Maksudnya? Ikut andil nggak? Mereka atau sebelumnya misalkan bukan HMI namanya, dengan membantu pada saat itu, cuman ketika sebelum merdeka ganti HMI atau gimana? Sebenarnya HMI itu perannya dari awal itu memang kolaborasi dengan ABRI, Angkatan Brimob. Itu bagaimana HMI itu berkolaborasi, bagaimana menuntaskan partai-partai komunis itu kan. Itu pada berapa itu saya lupa. Itu HMI itu memang dijadikan dijadikan pembantu ataupun yang memang berpengaruh bagi brimob-brimob seperti itu. Anggaplah HMI ini kalau semisal ditanyakan membantu atau tidaknya pada kemerdekaan, itu HMI ini sangat berpengaruh seperti itu. Karena memang pada saat itu sampai Bung Karno ini mengatakan bubarkan HMI seperti itu.
Karena memang ada isu yang memang HMI ini terdengar beda dengan HMI itu sendiri. Cuma terdengar ya. Terdengar kepada Soekarno seperti itu, bubarkan HMI. Kalau kalian tidak mampu membubarkan HMI, ubah celanamu menjadi sarung. Itu yang disampaikan oleh Soekarno. Memang dari saking bencinya PKI itu kepada HMI. Kemudian dijawab oleh Jenderal Sudirman ya. Jika ingin membubarkan HMI, langkahi dulu mayat saya, seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu kalimatnya. Ya, mungkin udah nih, karena mungkin sudah beberapa menit ya. Jadi bagi pemirsa, ingat ya, di sini itu merupakan konten edukasi, podcast edukasi yang mungkin ada kapannya sedikit ya, sedikit besar ini. Nah, jadi bagi netizen semua, jika kalian ya nanti itu setelah ini, itu nanti kita akan mengundang para pemateri-pemateri yang lain yang gak kalah kerennya. Ya mungkin bagi kalian pasti suka nih. Artinya ketika nonton kalian pasti ini daging banget. Jadi nggak ada tulangnya ya, meskipun yang menyampaikan tulang semua. Daging bermanfaat gitu. Mungkin jangan lupa subscribe di channel HMI ini. Ya, makasih ya, Pak.